Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, di mana angin berhembus lembut membawa aroma kue dari dapur istana, Raja Harun al-Rasyid sedang termenung di balkon istana. Ia baru saja membaca kitab kuno dari perpustakaan kerajaan yang berisi kisah-kisah para penyihir dan benda-benda ajaib. Dengan penuh semangat, ia memanggil seluruh menterinya, termasuk kepala penasihat kerajaan dan panglima perang. "Wahai para menteriku, aku ingin memiliki sepatu terbang seperti yang dikisahkan dalam kitab kuno ini." Titah sang raja dengan mata berbinar. Semua menteri saling pandang, tak satu pun yang berani membantah, tapi tak satu pun juga yang tahu bagaimana cara membuat sepatu terbang. Hingga akhirnya, menteri tertua mengangkat tangan, "Paduka, hanya satu orang yang mungkin bisa mengabulkan permintaan aneh ini." Raja langsung berseru, "Abu Nawas." Dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dengan langkah santai dan wajah datar yang penuh teka-teki, Abu Nawas berdiri di hadapan sang raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku ingin engkau membuatkan aku sepasang sepatu terbang. Harus bisa terbang beneran, kalau tidak, kau akan kupenjara." Abu Nawas terdiam sejenak, mengelus jenggotnya yang tak terlalu panjang. "Wahai Paduka, permintaanmu benar-benar luar biasa, tapi bukan tidak mungkin." "Jadi kau sanggup?" tanya raja dengan semangat. "Sanggup, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Saya butuh 40 ekor unta, 30 pembuat sepatu, 100 kain sutra, 50 liter minyak zaitun, dan 1 kambing berwarna belang." Raja mengernyit, "Untuk apa kambing belang?" "Sebagai inspirasi. Tanpa itu, saya tidak bisa berpikir," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Seluruh istana sibuk. Para pembuat sepatu kebingungan. Abu Nawas malah duduk santai, menonton kambing belang itu berputar-putar di halaman. Setelah 3 minggu, seluruh kota Baghdad mulai membicarakan sepatu terbang Abu Nawas. Ada yang bilang sepatu itu akan bisa melayang di atas pasar, ada yang percaya Abu Nawas mendapat bantuan jin. Raja makin penasaran. Ia pun mengunjungi bengkel besar tempat proyek ini berlangsung. Tapi yang ia temukan hanyalah tumpukan sepatu-sepatu raksasa, minyak tumpah, dan kambing belang yang sedang tidur di atas karpet sutra. Akhirnya hari yang dinanti tiba. Abu Nawas membawa sebuah kotak besar yang katanya berisi sepatu terbang. Raja pun bersiap di halaman istana, diiringi seluruh rakyat Baghdad yang ingin melihat keajaiban itu. Dengan hikmat, Abu Nawas membuka kotak tersebut, dan muncullah sepasang sepatu kulit besar dengan hiasan bulu merak di bagian belakang. "Silakan Paduka, kenakan. Tapi ingat, sepatu ini hanya akan terbang kalau dipakai sambil melompat dan mengucapkan mantra khusus," jelas Abu Nawas. Raja yang penasaran langsung memakainya dan bersiap. "Ucapkan, terbanglah wahai sepatu, bawalah aku ke angkasa raya," kata Abu Nawas. Sang raja melompat dan berteriak, "Terbanglah wahai sepatu, kakak." Brak! Raja jatuh terjerembab. "Abu Nawas, kau menipuku!" teriak sang raja sambil memegangi bokongnya yang memar. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka, saya tidak menipu. Sepatu itu memang bisa terbang, tapi hanya kalau dilempar ke udara." Lalu ia melempar sepatunya. Sepatu itu melambung, lalu jatuh ke kepala salah satu menteri. "Lihat, itu sudah terbang, bukan?" ujar Abu Nawas polos. Raja menahan tawa, lalu meledak, "Hahaha. Dasar kau, Abu Nawas. Kau memang licik, tapi menghibur." Raja sempat berpikir untuk menghukum Abu Nawas, tapi kemudian ia sadar, di tengah semua kekacauan, ia tak pernah tertawa sebahagia itu. Maka ia berkata, "Abu Nawas, aku akan memberimu 2 pilihan, dimasukkan ke penjara selama seminggu, atau makan malam di istana setiap malam selama sebulan sambil menghiburku." Abu Nawas menjawab cepat, "Yang kedua, Paduka. Di penjara saya bisa kurus. Di istana, saya bisa gemuk dan lucu." Raja pun tertawa lagi, dan sejak saat itu, Abu Nawas selalu hadir dalam makan malam istana, menyuguhkan bukan hanya cerita, tapi juga canda dan tawa. Namun, ini bukan akhir dari petualangan Abu Nawas. Sebab kabarnya, sang raja sedang membaca kitab lain tentang karpet terbang. Wah, apakah Abu Nawas akan kembali diminta membuat karpet yang bisa terbang juga? Tunggu kelanjutannya di cerita berikutnya. Abu Nawas dan karpet terbang yang tak mau mendarat.
Beberapa minggu setelah peristiwa sepatu terbang yang membuat seisi kerajaan tertawa terpingkal-pingkal, Raja Harun al-Rashid kembali termenung di balkon istana. Angin Baghdad berhembus lembut, tapi pikiran sang raja melayang jauh ke halaman sebuah kitab tua yang baru saja ia baca dari perpustakaan kerajaan. Matanya berbinar penuh semangat saat menemukan gambar karpet besar yang melayang di udara. Ia pun berdiri dan berteriak, "Pengawal, panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku ingin karpet terbang." Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, mengenakan jubah sederhana dan senyuman tipis yang seakan tahu semua hal akan menjadi rumit. "Wahai Paduka Raja," ucap Abu Nawas sambil membungkuk, "saya berharap panggilan ini bukan untuk menanyakan soal kambing belang yang kemarin." "Bukan kambing, kali ini lebih hebat lagi," kata Raja penuh semangat. "Aku ingin karpet terbang. Sebuah karpet yang benar-benar bisa membawaku terbang ke awan, keliling negeri, bahkan kalau bisa mampir ke negeri tetangga tanpa naik unta." Abu Nawas diam sesaat, menatap langit seolah mencoba menyambungkan akal sehatnya dengan permintaan sang raja. Lalu ia mengangguk pelan, "Baiklah, Paduka, karpet terbang bisa saya usahakan. Tapi seperti biasa, saya punya syarat." Raja menghela napas panjang. "Apalagi kali ini?" Abu Nawas mengangkat jari, "Saya butuh satu karpet Persia ukuran jumbo, 12 ekor angsa yang sudah dilatih, 4 tabung parfum mawar, 1 bangku rotan, 2 gulung tali tambang, dan 1 kucing oranye." Raja menahan tawa. "Untuk apa kucing oranye?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Sebagai penyeimbang gravitasi. Kalau tidak ada kucing, karpetnya miring." Tanpa berpikir panjang, Raja mengabulkan semuanya. "Asal bisa terbang, mau saya kasih kucing, gajah, bahkan badak." 3 hari berlalu, Abu Nawas dan tim kecilnya, yang terdiri dari tukang kayu, tukang tenun, dan 1 anak kecil yang tugasnya hanya mengelus kucing oranye, bekerja siang malam di halaman belakang istana. Mereka memasang sayap dari bulu angsa ke sisi karpet, mengikat tambang sebagai pegangan, menyemprotkan parfum mawar agar karpet wangi seperti mimpi, dan menyusun bangku rotan di tengah-tengah karpet seperti tempat duduk VIP. Abu Nawas bahkan melatih kucing oranye agar duduk tenang di pojok karpet. "Ini penting. Kalau kucing panik, karpet bisa oleng," katanya serius. Hari peluncuran pun tiba. Seluruh warga Baghdad berkumpul di lapangan utama istana. Karpet besar diletakkan di tengah, dengan raja sudah duduk penuh harap di atas bangku rotan sambil memegang erat tali tambang. Abu Nawas berdiri di sampingnya, mengenakan jubah hitam seperti pesulap. Ia mengangkat tangan tinggi dan berkata, "Wahai rakyat Baghdad, saksikanlah keajaiban karpet terbang pertama di dunia." Semua orang menahan napas. Abu Nawas berbisik kepada 2 pengawal bertubuh besar, "Ingat ya, saat saya bilang, terbanglah, kalian angkat sisi depan karpet lalu lari secepat mungkin sambil goyang-goyangin." Pengawal mengangguk dan bersiap. 1, 2, 3, terbanglah. Karpet itu terangkat setengah, raja terjungkal sedikit ke belakang, dan karpet itu meluncur beberapa meter di tanah sebelum jatuh menabrak pohon kurma. Kucing oranye meloncat dan kabur ke kerumunan. Raja terpental ke tanah, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh daun. Semua orang terdiam, tapi tidak lama kemudian, terdengarlah suara tawa kecil dari seorang anak. Disusul gelak tawa para warga, dan akhirnya, sang raja pun tertawa keras. "Abu Nawas, dasar kau memang penipu ulung. Tapi, entah kenapa, aku sangat terhibur." Abu Nawas berdiri, membetulkan sorbannya, dan berkata, "Paduka, saya tidak pernah menjanjikan karpet yang bisa terbang ke langit. Tapi saya jamin karpet itu bisa membuat hati Anda melayang karena tertawa." Raja bangkit, menepuk-nepuk bajunya yang kotor, lalu memandang Abu Nawas dengan kagum. "Kau berhasil lagi membuatku tertawa. Tapi kali ini, hukuman atau hadiah?" Abu Nawas tersenyum licik. "Paduka, kalau boleh memilih, saya minta satu permintaan, biarkan saya membuat pameran keliling dengan karpet ini. Saya akan keliling desa-desa, membuat warga tertawa, dan kucing oranye bisa jadi ikon nasional." Raja tertawa terbahak-bahak, "Setuju. Tapi hanya satu syarat, kalau karpetmu benar-benar bisa terbang, aku yang akan jadi penumpang pertama." Dan sejak hari itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penipu cerdas, tapi juga sutradara komedi keliling. Ia dan kucing oranye keliling Baghdad, membawa tawa di atas karpet yang tidak terbang, tapi bisa mengangkat semangat siapa saja yang melihatnya.
Tapi cerita belum selesai, karena konon, suatu malam, Raja membaca kitab lain tentang lampu ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Dan tentu saja, hanya satu orang yang cukup gila untuk disuruh mencari lampu itu. Abu Nawas. Malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk sendirian di ruang baca rahasia istana. Di tangannya, sebuah kitab tua berjudul Rahasia Dunia Jin dan Harta Karun Tersembunyi. Ia membuka lembar demi lembar dengan mata berbinar. Sampai akhirnya ia berhenti di satu halaman yang menggambarkan sebuah lampu kuningan berukir, dan di bawahnya tertulis. Barang siapa memiliki lampu ini, akan memiliki kekuatan tanpa batas. Jin di dalamnya akan mengabulkan 3 permintaan apapun. Raja berdiri dengan semangat menggebu-gebu. Kalau aku punya lampu ini, aku tak perlu minta Abu Nawas lagi. Aku tinggal minta Jin untuk membuatkan sepatu terbang, karpet terbang, bahkan awan pribadi untuk berteduh. Namun, seperti biasa, obsesi aneh ini hanya akan bermuara pada satu nama, Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Saat itu ia baru saja menyelesaikan pertunjukan karpet kelilingnya, dan kucing oranye sudah jadi selebriti lokal. Dengan mata sedikit mengantuk dan sisa korma masih menempel di jenggotnya, ia berdiri di hadapan sang raja. Abu Nawas, seru raja semangat, kali ini, aku ingin kau carikan satu benda, bukan sembarang benda. Aku ingin lampu ajaib, yang kalau digosok keluar jin dan bisa mengabulkan 3 permintaan. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan sambil menggaruk kepala. Lampu ajaib ya, apakah Paduka ingin jinnya tinggi besar dan bersuara berat, atau yang kecil, lucu, dan bisa bernyanyi? Raja tertegun, terserah, yang penting bisa mengabulkan permintaanku. Abu Nawas pun menjawab, baiklah. Tapi mencari lampu ajaib tidak semudah mencari kucing belang. Saya butuh waktu 7 hari, 1 peta kuno, 1 unta betina, 1 kantong semut merah, dan 2 buah bawang bombay. Raja bingung, untuk apa semut dan bawang? 1 untuk keamanan, 1-nya lagi untuk penyamaran, jawab Abu Nawas tenang. Raja hanya menghela napas. Terserah, asal kau kembali dengan lampu yang bisa mengeluarkan jin. Dan berangkatlah Abu Nawas. Tapi bukan ke gurun, bukan ke gunung, melainkan ke pasar barang bekas di pinggir kota Baghdad. Di sana ia mencari-cari lampu kuningan tua yang tampak antik. Setelah menawar 3 kali dan menghibur pedagang dengan pantun lucu, ia pun mendapatkan sebuah lampu yang tepat. Lalu ia pulang sambil menyusun rencana. 2 hari kemudian, ia kembali ke istana dengan membawa lampu tersebut, dibungkus kain sutra dan disimpan di dalam peti berukir. Ia datang dengan langkah pelan, wajah serius, dan di belakangnya ada seorang anak kecil berbaju aneh, membawa asap dari dupa yang mengepul. Paduka, kata Abu Nawas pelan, lampu ini sangat berbahaya. Jangan sembarangan digosok, jin di dalamnya mudah tersinggung. Raja tercengang, makin penasaran. Berikan padaku, aku ingin mencobanya sekarang juga. Abu Nawas menyerahkan lampu itu dengan hati-hati. Ingat, setelah digosok, langsung ucapkan, wahai jin, aku adalah tuanmu. Kalau tidak, dia bisa berubah jadi nyamuk raksasa. Raja makin tegang. Dengan perlahan ia menggosok lampu itu. Seketika, anak kecil di belakang Abu Nawas menyalakan kembang api kecil dan melempar serbuk ke dalam asap dupa. Puff. Asap mengepul ke seluruh ruangan, lampu bergetar sedikit karena Abu Nawas menggoyangkannya diam-diam, dan dari balik tirai, muncul seseorang berbaju aneh dengan wajah ditutup sorban, berbicara dengan suara berat yang jelas-jelas dibuat-buat. Siapa yang memanggilku? Aku jin dari lampu ini. Raja kaget sekaligus senang. Ini benar-benar terjadi. Ia pun segera berkata, aku ingin istanaku dilapisi emas. Si jin menjawab, permintaanmu dicatat. Tunggu 3 malam purnama, lalu mintalah 2 permintaan lagi, karena aku sedang lelah. Raja pun mengangguk penuh percaya. Tapi pada malam ketiga, saat ia menunggu emas datang, yang datang justru adalah kabar, istana bocor karena pipa air meledak. Ia pun memanggil kembali Abu Nawas. Apa ini? Mana emasku? Abu Nawas menjawab tenang, wahai Paduka, saya lupa memberitahu, jin itu agak pelupa. Kadang dia salah kirim hadiah. Mungkin dia mengira Paduka minta air abadi. Raja mulai curiga. Abu Nawas, jujur, apakah jin itu benar-benar ada? Abu Nawas menatap tajam dan berkata, jin itu ada, tapi tidak di dalam lampu.
Jin yang sesungguhnya adalah orang yang bisa membuat Paduka tertawa, percaya, dan terus berharap. Dan itu adalah saya. Raja mendadak hening. Ia menatap Abu Nawas, lalu tertawa lepas. Benar, kau ini jin juga rupanya. Jin dengan kepala penuh akal dan mulut penuh lelucon. Akhirnya, Abu Nawas diangkat menjadi penasehat khayalan resmi istana. Tugasnya hanya satu, membuat raja senang, dan membuat rakyat tertawa. Namun kabar buruknya, seminggu kemudian, sang raja menemukan kitab kuno lainnya. Judulnya, Rahasia Membelah Laut Tanpa Basah Sedikitpun. Dan kau pasti tahu siapa lagi yang akan ia panggil. Pagi hari di istana Baghdad kembali diwarnai teriakan raja yang menemukan kitab kuno lainnya. Kali ini, judulnya sangat luar biasa, Rahasia Membelah Laut Tanpa Basah Sedikitpun. Dalam bayangannya, raja ingin menjadi pemimpin yang bisa berjalan di tengah laut sambil melambaikan tangan seperti nabi, namun tetap pakai sepatu bersih dan jubah kering. Abu Nawas, ke hadapanku sekarang juga, teriak raja. Abu Nawas, yang saat itu sedang memberi makan kucing oranye yang kini jadi maskot nasional, datang dengan napas sedikit ngos-ngosan. Aduh Paduka, saya baru saja duduk setelah seminggu keliling Baghdad memamerkan lampu ajaib palsu. Ada apa lagi? Raja langsung menunjuk kitab di tangannya. Lihat ini, kau harus membuatku bisa membelah laut. Aku ingin berjalan di antara air, tidak basah sedikit pun. Abu Nawas langsung menatap langit. Paduka, apakah setelah ini saya juga harus membuat bulan turun untuk dijadikan lentera malam istana? Raja menjawab, kalau bisa, kenapa tidak? Abu Nawas diam sesaat, lalu mengangguk. Baiklah, membelah laut itu mungkin, tapi dengan syarat. Ya, aku sudah hafal. Syaratmu pasti aneh-aneh lagi, kan? Abu Nawas tersenyum lebar. Hanya sedikit, Paduka. Saya butuh, 1 perahu tanpa dasar, 200 ember, 40 nelayan, seekor bebek yang tidak bisa berenang, dan segelas kopi pahit. Raja mendelik. Untuk apa kopi pahit? Abu Nawas menjawab, agar saya bisa tetap waras menjalani semua permintaan Paduka. Dan mulailah Abu Nawas melaksanakan rencananya. Ia mengumpulkan para nelayan, membagi mereka menjadi 2 baris di tepi sungai, dan menyuruh mereka berdiri dengan membawa papan panjang yang dihiasi tirai biru. Kemudian ia membuat jalur kecil di tengah sungai, menaruh papan di atas tong kosong agar terlihat seperti jalan air yang terbelah. Semua disiapkan dengan sangat teatrikal. Bahkan bebek yang tidak bisa berenang ikut dilatih agar hanya berdiri diam di ujung panggung air. Hari pertunjukan pun tiba. Raja datang dengan jubah emas dan mahkota menyala. Rakyat Baghdad sudah berkumpul di pinggir sungai. Abu Nawas berdiri di tengah dengan megafon buatan dari daun lontar. Wahai rakyat Baghdad, saksikanlah keajaiban hari ini. Atas kehendak langit dan kekuatan pikiran, Abu Nawas akan membelah air. Lalu 2 barisan nelayan mulai menarik papan-papan ke samping. Dari kejauhan, terlihat seolah-olah air sungai terbelah 2. Abu Nawas berdiri di jalur tengah, melangkah pelan, dan memanggil sang raja. Silakan Paduka, jalanlah di antara laut yang terbuka. Tapi ingat, jangan goyang-goyang, nanti papan oleng. Raja pun melangkah, pelan, angkuh, dan penuh gaya. Tangannya melambai-lambai ke rakyat. Tapi baru 5 langkah, seekor bebek terbang dari balik semak, menabrak salah satu papan, dan BRAKKK, papan oleng. Raja terjerembab ke air, mahkotanya mengambang. Semua rakyat terdiam, lalu tertawa. Terbahak-bahak, Abu Nawas cepat-cepat melompat ke dalam air sambil berteriak, Paduka, ini bukan kesalahan rencana, ini ujian dari semesta. Tapi raja sudah naik ke permukaan dengan wajah basah dan jenggot lepek. Ia menatap Abu Nawas, lalu tertawa juga. Kau memang tak pernah gagal membuatku basah dan tertawa dalam waktu bersamaan. Dengan suara sisa tertawa, raja berkata, Abu Nawas, mungkin kau bukan tukang sihir, tapi kau punya sihir yang lebih kuat, membuat orang lupa masalahnya lewat tawa. Abu Nawas menunduk dan menjawab, Paduka, selama rakyat masih bisa tertawa, berarti negeri ini belum terlalu gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas tak hanya disebut sebagai cendekiawan, penipu, atau pelawak, tapi juga sebagai penjaga kewarasan Baghdad. Tapi tenang saja, cerita belum usai. Sebab di balik perpustakaan istana, ada satu gulungan rahasia yang belum dibuka oleh raja. Judulnya, Membangkitkan Kuda Mati untuk Balapan Kerajaan.
Istana Baghdad kembali ramai dengan teriakan Raja Harun al-Rashid. Kali ini ia datang dari ruang arsip tua, membawa gulungan usang yang baru saja ia temukan di balik rak buku yang bahkan penjaga istana pun tak tahu keberadaannya. Dengan semangat menggebu dan mata berbinar seperti anak kecil menemukan mainan baru, ia berteriak, "Abu Nawas! Ke hadapanku sekarang juga, ini luar biasa." Abu Nawas, yang saat itu sedang tertidur di bawah pohon kurma sambil memeluk kucing oranye tercintanya, terbangun karena suara panik dari seorang pengawal. Paduka menemukan gulungan aneh lagi. Cepat ke istana sebelum beliau menyuruhmu menyulap langit jadi roti. Dengan langkah malas dan wajah belum cuci muka, Abu Nawas pun datang ke hadapan sang raja. "Apalagi kali ini, Paduka? Jangan bilang saya harus menangkap pelangi atau memerah awan." Raja justru tersenyum sangat puas. Ia membuka gulungan kuno itu dan membacakan isi judulnya dengan lantang, "Rahasia Membangkitkan Kuda Mati untuk Balapan Kerajaan." Abu Nawas langsung menatap lurus tanpa berkedip. "Maaf Paduka, bisa diulangi. Tadi saya dengar, kuda mati, dan balapan, dalam satu kalimat." Raja mengangguk penuh semangat. "Benar sekali. Menurut gulungan ini, ada cara untuk menghidupkan kembali seekor kuda mati, melatihnya, dan menjadikannya juara dalam balapan kerajaan. Bayangkan, Abu Nawas, tidak perlu beli kuda mahal, cukup ambil dari kandang kuda tua." Abu Nawas mengusap wajahnya dengan dua tangan. "Paduka, saya ragu ini ilmu sihir atau hanya kisah kuda-kuda jenuh. Tapi tentu saja, tidak mungkin menolak perintah sang raja." Maka ia pun mengangguk. "Baiklah, saya akan coba. Tapi butuh banyak persiapan." "Berapa banyak?" tanya raja. "1 kuda mati, 3 ember es batu, 4 penyanyi dangdut, 1 pedagang minyak wangi, 1 jubah tukang sulap, 2 potong daging kambing, dan 1 kuali sup." Raja kaget. "Untuk apa penyanyi dangdut dan sup?" Abu Nawas menjawab, "Kalau kudanya tidak hidup, setidaknya kita bisa bikin festival untuk hiburan rakyat." Dan mulailah Abu Nawas merancang pertunjukan terbesar di Baghdad, Festival Balapan Kuda Mati. Ia meminjam kuda tua yang sudah tidak bisa berdiri dari kandang istana, menaruhnya di tengah lapangan, lalu memanggil rakyat untuk menyaksikan prosesi kebangkitan kuda legendaris. Di tengah kerumunan, penyanyi dangdut mulai bernyanyi. Abu Nawas berdiri di atas tong, mengenakan jubah tukang sulap, memegang tongkat dari gagang sapu, dan berkata lantang, "Wahai kuda yang tertidur, bangkitlah. Demi kejayaan kerajaan, demi harga minyak, demi sepatu raja yang pernah jatuh ke lumpur." Lalu ia memercikkan air es ke tubuh kuda, memanggil pedagang minyak wangi untuk menyemprotkan aroma mawar, dan tidak terjadi apa-apa. Kuda tetap diam. Rakyat mulai ribut. Seorang anak kecil bahkan bertanya, apakah ini kuda atau patung? Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, kuda itu mengangkat kepalanya. Semua orang kaget. Rupanya kuda itu tidak mati, hanya tidur karena masuk angin. Ia berdiri perlahan, lalu buang angin keras sekali hingga membuat semua orang di baris depan mundur 5 langkah. Rakyat pun tertawa. Abu Nawas segera berdiri dengan bangga. "Lihat, dia bangkit. Ini bukan kuda sembarangan. Ini kuda penuh kejutan." Raja turun dari istana dengan terburu-buru, melihat langsung si kuda yang kini berdiri. "Abu Nawas, kau berhasil." Dengan senyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Paduka, saya tidak membangkitkan kuda mati. Saya hanya membuat kuda tua merasa hidup kembali, karena tahu dia akan dipijat, diberi minyak wangi, dan dinyanyikan lagu dangdut." Raja pun tertawa sampai terjatuh ke pangkuan pengawal. "Kau memang tak pernah gagal membuatku tertawa di tempat yang paling tidak masuk akal." Dan sejak saat itu, Abu Nawas diberi gelar baru, Kepala Departemen Keajaiban Tak Masuk Akal. Tugasnya jelas, menyelesaikan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika, dengan logika ala Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid kembali muncul dari perpustakaan dengan mata membelalak, wajah penuh semangat seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru yang belum pernah disentuh siapapun. Ia berlari ke balkon istana, mengangkat kitab usang tinggi-tinggi, dan berteriak, "Abu Nawas!" Sekarang juga, Abu Nawas, yang saat itu sedang duduk di taman istana sambil memandikan kucing oranye dengan air mawar, karena sang kucing kini punya penggemar fanatik di seantero Baghdad, langsung gelagapan. "Aduh, kitab lagi. Semoga kali ini bukan tentang menanam bintang atau membuat matahari jadi lampu tidur." Dengan napas setengah panik, ia tiba di hadapan raja. "Ada apa lagi, Paduka?"
Tolong kabari saya sejak dini kalau ada gulungan gila yang akan dibuka. Raja tidak menjawab, ia hanya mengangkat kitab itu dan membacakan judulnya dengan penuh penghayatan. Cara mengundang awan hujan ke dalam ruangan. Abu Nawas terdiam, ia memejamkan mata beberapa detik, menunduk, lalu berkata, Paduka, sepertinya perpustakaan istana sudah melewati batas kewarasan. Mungkin sebaiknya sebagian buku disimpan di kamar jin. Namun Raja tetap serius. Bayangkan, Abu Nawas, aku bisa duduk di dalam aula istana, minum teh panas, dan menyaksikan hujan turun perlahan, tapi hanya di atas meja makan. Bukankah itu romantis, lembab, tapi elegan? Abu Nawas hanya bisa tertawa dalam hati. Tapi seperti biasa, ia mengangguk. Baiklah Paduka, saya akan undang awan masuk ke ruangan. Tapi saya butuh satu ruang kosong besar, 20 kain putih tipis, 8 pengusir nyamuk, 10 ember air, 3 penjaga yang bisa menari, 1 alat musik bambu, dan 1 orang peniup asap kelapa. Raja sempat membuka mulut untuk bertanya, lalu menutupnya lagi. Ia tahu, bertanya pada Abu Nawas adalah seperti bertanya pada angin, tidak ada jawabannya yang benar-benar masuk akal, tapi semuanya terdengar meyakinkan. Dan mulailah Abu Nawas menyulap aula utama istana. Ia menutup seluruh langit-langit dengan kain putih tipis. Di balik kain, ia menggantung kantong-kantong kecil berisi air yang digantung di ujung tali. Di sisi ruangan, para pengusir nyamuk memegang kipas besar, bersiap mengibaskan angin dari belakang. Saat Raja duduk di kursi istananya, musik bambu mulai dimainkan, pengawal-pengawal menari perlahan, dan penabuh asap kelapa mulai mengepulkan wangi khas yang menenangkan. Wahai Paduka, seru Abu Nawas, sekarang kita undang awan masuk ke dalam ruangan. Ia memberi isyarat rahasia. Para pengawal menarik tali-tali di atas langit-langit. Kantong air mulai bocor perlahan, menetes ke bawah. Tetes demi tetes jatuh di atas meja makan Raja, mengenai cangkir teh, dan membentuk genangan kecil seperti hujan rintik-rintik. Raja menatap takjub. Subhanallah, ini luar biasa. Abu Nawas, ini betul-betul hujan dalam ruangan. Abu Nawas hanya tersenyum. Dan lihat, tidak ada petir, tidak ada banjir. Hanya kesejukan. Ini adalah hujan paling sopan di Baghdad. Namun seperti biasa, keajaiban Abu Nawas selalu mengandung celah. Salah satu kantong air bocor terlalu deras, dan tiba-tiba, BYUURR, air jatuh tepat ke atas kepala Raja. Mahkota melorot, jubahnya basah kuyup, teh tumpah ke pangkuannya. Ruangan mendadak hening, semua menahan napas. Tapi kemudian, terdengar suara tawa sang Raja, disusul oleh gelak tawa seluruh ruangan. Abu Nawas, lagi-lagi kau membuatku basah, tapi kali ini, penuh berkah. Abu Nawas langsung berdiri gagah. Hujan ini, Paduka, adalah bukti bahwa bahkan di dalam ruangan tertutup, berkah bisa tetap turun jika hati kita terbuka. Raja mengangguk-angguk seperti sedang mendengar khutbah Jumat. Kau bukan hanya penipu, kau penyair, filsuf, dan tukang drama kelas Wahid. Dan sejak hari itu, aula istana dilengkapi dengan instalasi hujan palsu resmi, yang dipakai saat Raja ingin merasa dramatis. Sementara Abu Nawas diberi gelar baru, pawang cuaca dalam ruangan kerajaan. Kisah yang paling aneh, paling membingungkan, dan paling tidak masuk akal dari semua kisah Abu Nawas yang pernah tercatat dalam sejarah istana Baghdad. Sebab pagi itu, Raja Harun al-Rashid bukan hanya terlihat semangat, tapi juga linglung. Ia muncul dari perpustakaan dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan kitab besar yang tampak seperti bantal keras dipeluk erat di dadanya. Ia berjalan pelan ke tengah aula, lalu berkata lirih seperti orang yang baru bangun dari mimpi. Abu Nawas, aku ingin kau mencuri waktu. Abu Nawas yang sedang sarapan korma dan susu di sudut ruangan langsung menelan makanan tanpa mengunyah. Ia menatap Raja dengan mata setengah bingung, setengah ngeri. Paduka, barusan saya dengar permintaan yang membuat otak saya lompat keluar kepala. Mencuri waktu. Raja mengangguk mantap. Benar, kitab ini mengatakan bahwa waktu bisa dicuri, disimpan, bahkan dibekukan, jika kau tahu caranya. Ia lalu membuka halaman dalam kitab yang penuh simbol, gambar jam pasir, dan kalimat aneh seperti, tangkap menit, gantung jam, kantongi detik. Abu Nawas bangkit perlahan, mendekat, dan menatap kitab itu. Ia membacanya dalam diam, lalu berkata, Paduka, ini bukan buku sihir, ini buku puisi orang stres. Namun, tentu saja,
Logika bukanlah tamu kehormatan di istana ketika raja sedang terobsesi. Maka mau tak mau, Abu Nawas pun harus menerima misi paling absurd sepanjang hidupnya, mencuri waktu tanpa menyentuh jam. Baiklah, Paduka, kata Abu Nawas sambil menghela napas panjang seperti akan menyelam ke dasar sungai. Untuk mencuri waktu, saya butuh satu ruangan kosong, satu orang penjaga yang sangat pelupa, 14 jam dinding dari berbagai bentuk, satu karung pasir, satu pintu rahasia, dan 3 anak kecil yang bisa berlarian tanpa alasan. Raja sudah tidak peduli. Terserah, asal kau buktikan waktu bisa dicuri. Dan dimulailah drama baru Abu Nawas. Ia menyiapkan ruangan kosong dan menggantung semua jam dinding di sana. Setiap jam disetel pada waktu yang berbeda, jam 1, jam 5, jam 17, bahkan ada yang menunjukkan jam 25, entah bagaimana caranya. Di tengah ruangan, ia membuat tumpukan pasir menyerupai jam pasir raksasa, lalu menyuruh 3 anak kecil berlarian sambil teriak, "Waktu! Waktu! Waktu!" Lalu ia memanggil raja dan berkata, "Paduka, waktu akan saya curi malam ini. Tapi untuk itu, Anda harus tidur lebih awal dan tidak boleh melihat jam sampai saya izinkan." Raja mengangguk. Ia patuh, karena penasaran. Malam itu, semua jam di seluruh istana ditutup kain hitam. Pengawal diberi instruksi untuk tidak menyebut angka, menit, atau bahkan detik. Abu Nawas berjalan keliling istana dengan wajah serius seperti penyihir sedang berburu angin. Ia menabur pasir di depan kamar raja, lalu meletakkan jam rusak tepat di bawah bantalnya. Paginya, saat raja bangun, ia melihat ke sekeliling. Tidak ada jam, tidak ada sinar matahari yang jelas. Ia keluar dan bertanya, "Sekarang jam berapa?" Abu Nawas muncul dari balik tirai dan menjawab, "Waktu telah dicuri, Paduka. Anda tidak tahu sekarang pagi, siang, atau malam. Dan dengan itu, waktu ada di tangan saya." Raja terdiam. Ia bingung. Ia panik. Ia bahkan merasa lapar tapi tak tahu harus makan pagi atau siang. Ia mencoba bertanya pada pengawal, tapi semua pengawal sudah dilatih menjawab, "Waktu tidak penting, Yang Mulia." Setelah 2 jam hidup dalam kebingungan, raja akhirnya menyerah. Ia memanggil Abu Nawas. "Baiklah, aku akui, kau benar-benar mencuri waktu. Aku kehilangan rasa atas siang dan malam." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, waktu tidak perlu dicuri dengan tangan. Cukup hilangkan ukurannya, dan semua orang akan kebingungan." Raja mengangguk, lalu tertawa keras. "Sungguh, kau ini bukan hanya gila, kau ini filsuf yang tersesat di dunia nyata." Dan sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki pencuri waktu kerajaan, bukan karena mencuri menit, tapi karena berhasil membuat raja merasa kehilangan waktu, padahal cuma kehilangan arah.